Gue udah gak punya apa-apa lagi sekarang, Cid. Gue kehilangan kedai gue. Gue kehilangan sahabat gue. Dan gue kehilangan wanita yang gue cintai. Tan, lo jangan ngomong kayak gitu dong. Lo kan masih punya gue, saudara lo. Gue pasti bakal bantu lo, oke? Because that's what families are for. Gue udah kehilangan semangat, Cid. Udah gak ada apa-apa lagi di diri gue. Semuanya udah hancur. Udah hancur jadi abu. Dan di saat-saat seperti ini, di saat gue butuh Mel, gue gak bisa hubungin dia karena dia terlalu dekat sama Rizky. Ya tapi lo jangan patah semangat dong, Tan. Gue yakin kok lo bisa bangkit dari semua keterpurukan ini. Pelan-pelan. Gue yakin juga kok lo bisa buat membangun lagi kedai lo. Yang penting lo jangan patah semangat ya. Cid, susah, Cid. Susah. Iya, dulu gue punya kerja kantoran, tapi ini, kedai ini penghasilan gue. Penghasilan gue saat ini, dan ini semua udah hancur sekarang. Tan, bukannya Maura pernah ngomong kalau kedai lo ini ada asuransinya? Ya, Tristan pasti lagi males nih ngebahas yang ada kaitannya sama Maura. Seandainya aja, Cid, gue bisa ketemu sama Mel sekarang, pasti gue seneng banget. Karena gue lagi butuh dia banget sekarang. Gue butuh dia di saat-saat kayak gini. Kasian banget Tristan. Dia benar-benar lagi down dan sering murung. Apa yang bisa gue lakuin ya buat Tristan? Oma? 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 Kayaknya Oma nggak ada di rumah. Tadi juga mobilnya kan nggak ada di depan. Oma, tolong buka pintunya, Oma. Bibi? Bi? Iya mas, Bi, Oma ada di mana? Bu Soraya pergi dari tadi belum pulang mas. Bibi tahu nggak Oma pergi kemana? Barusan saya telepon orang kantor, katanya Oma pergi. Saya nggak tahu mas.
Mas, kalau gitu saya balik ke dapur lagi ya, Mas. Aku harus tetap tungguin Oma di sini. Karena aku harus bicara langsung sama Oma soal apa yang dilihat Pak Regar tadi. Tapi aku mau cek ke dalam kamar Oma, sayang. Siapa tahu aku nemuin bukti atau petunjuk. Aku mau ini semua selesai pokoknya. Selama ini Laras itu selalu memendam perasaan terhadap Anda. Karena Nawang selalu saja mengancam dia. Laras juga jauh lebih baik daripada Nawang. Terima kasih, Bu. Tapi saya mau istirahat dulu. Kepala saya pusing sekali karena banyak pikiran. Oh, oke. Saya ada ini. Silahkan diminum. Mudah-mudahan ini bisa membantu menghilangkan sakit kepala Anda. Ini obat apa ya, Bu? Cuma vitamin. Kandungannya bagus. Membantu menutrisi otak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ingatan Anda cepat pulih kembali. Saya juga berharap begitu, Bu. Karena saya ingin mengingat kembali orang-orang yang sudah baik sama saya. Termasuk Ibu. Saya berterima kasih sekali. Sama-sama. Terima kasih. Ya, silakan. Dengan obat itu, Anda akan kesulitan mengembalikan ingatan Anda lagi. Sebaliknya, akan semakin mudah bagi saya untuk mengendalikan Anda, Pak Raymond. Iya, Arni, ada apa? Halo, Bu Soraya? Itu Mas Pangeran sama Nung Putri masuk ke kamar Bu Soraya. Apa? Putri dan Pangeran masuk kamar saya? Oke. Sekarang juga saya pulang. Karno, ayo kita pulang, cepat. Iya, Bu. Baik. Nawang dan Putri. Lalu Mel, anak kandungku yang sudah dipengaruhi oleh Nawang. Dan Laras yang katanya adalah wanita yang kucintai. Semua ini membuat benar-benar aku bingung. Karena aku sama sekali nggak ingat tentang mereka. Maaf Pak, Ya, Bapak mau pergi kemana? saya mau cari udara segar sambil cari makanan. Kenapa emang? Begini loh Pak, Bu Suruni menyuruh kita untuk menjaga Bapak. Katanya Bapak sedang sakit. Benar Pak. Saya cuma mau cari udara segar di taman. Emang kenapa? Baiklah Pak, kalau memang Bapak hanya di sekitaran apartemen sini, silakan Pak. Terima kasih. Memangnya aku sakit apa? Sampai Ibu Saruni minta security untuk jagain aku. Pulang-pulang kok non Mel langsung cemberut gitu? Halo? Iya, sebentar lagi saya ke kantor ya. Kamu tolong siapin materi buat meetingnya. Oke. Pas kita ke sana Om Raymond udah nggak ada. Tapi besok saya bakal bantu cari Om Raymond lagi, Tante. Tapi sekarang saya harus balik ke kantor. Iya, udah kamu ke kantor Gi sekarang. Lagian saya udah laporin masalah Om ini ke kantor polisi. Mudah-mudahan langsung ditindak ya, supaya Om cepat ditemukan.
Oh iya Tante, mumpung saya ketemu sama Tante, sekalian saya mau bilang kalau persiapan pertunangan saya sama Mel masih terus dijalankan sama Iyo. Maaf sebelumnya Tante, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah ini. Tapi pertunangan saya sama Mel sudah semakin dekat. Udah tahu nggak pas, tapi masih aja diomongin. Lama-lama gue pules juga tuh orang, biar licin kayak mobilnya Bu Bos. Kalau Om belum ditemukan, pertunangan kamu sama Mel nggak bisa dilanjutin, Rizky. Tapi paling nggak kita lihatlah nanti. Kamu udah diteleponin kantor, ke kantor sana, Rizky. Iya Tante. Saya masuk dulu. Gak ada apapun yang bisa menghalangi rencana pertunangan gue sama Mel. Ada atau nggak ada Om Raymond, pertunangan gue sama Mel harus tetap berlangsung.